Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat hadir dengan berbagai informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Ya, kembali lagi di Kabar Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sempat menjadi kontroversial karena juga menghapuskan salah satu fase istilah dari SD, SMP, SMA, dan juga madrasah. Dan juga ternyata ini Presiden Joko Widodo juga tidak mengetahui terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini. Kita sudah hadir bersama kami di sini Bapak Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Apa kabar? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan juga ini sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini Pak Indra Samiaji, ini seorang pemerhati pendidikan. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah sehat Mas, terima kasih sudah mengundang. Dan pasti ini pemirsa kalau misalnya kita tanya nih sejauh ini Pak Fikri, apa kabar nih rancangan Undang-Undang Sisdiknas kan kemarin kontroversi, terus agak senyap-senyap, apa memang senyap beneran atau dibuatnya senyap mungkin gitu Pak? Asalnya kita Komisi 10 itu sangat bersemangat untuk merevisi Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang 20 2003. Karena memang waktu itu 2020 ya, 2020 kalau 2003 kan berarti sudah 17 tahun, banyak hal-hal yang perlu disesuaikan. Masih banyak yang relevan, tetapi terkait dengan perkembangan teknologi dan seterusnya itu perlu disesuaikan. Namun, nah ini ada namunnya. Tiba-tiba nggak tahu ini ada pembicaraan apa di tingkat dewa gitu, sehingga akhirnya menjadi inisiatif pemerintah. Menjadi inisiatif pemerintah. Nah, ketika menjadi inisiatif pemerintah, maka kita menunggu. Di DPR menunggu, Komisi 10 menunggu. Kapan ini akan diwujudkan dan seterusnya. Sampai sekarang ini, sampai detik ini, posisinya masih dalam long list di Balek. Jadi di Prolegnas itu masih di daftar panjang. Mestinya kalau memang serius ini mau digarap dan di luar memang misalnya sedang garap naskah akademik, sekarang garap draftnya dan seterusnya, minta masukan sebanyak-banyaknya dari semua pemangku kepentingan pendidikan. Tapi di sini juga dikerjakan dong. Di sini harus diajukan lewat DPR, pimpinan DPR, kemudian alat kelengkapannya namanya Balek, supaya ini masuk di Prolegnas prioritas. Ini sampai 2022 tidak ada. Andaikan iya, mestinya sekarang waktunya untuk mengajukan di Prolegnas prioritas 2023. Meskipun ini kalau dari sisi politisi, saya anggota DPR yang sudah mulai juga. Ini kan politisi, maksudnya anggota DPR kan anggota partai. Anggota partai, sekarang partai politik sudah harus mendaftar ke KPU untuk menjadi peserta pemilu 2024. Sehingga banyak kesibukan-kesibukan yang menyita waktu untuk hal-hal besar. Ini karena pendidikan ini termasuk undang-undang yang bukan undang-undang kecil. Kemarin yang kita selesaikan ini undang-undang yang mungkin porsinya atau sektornya itu tidak menyangkut semua orang banyak. Kalau ini kan, kalau istilahnya di undang-undang pemda namanya urusan wajib yang menyangkut kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Jadi urusan wajib yang menyangkut kebutuhan dasar. Jadi ini serius. Kalau serius, maka waktunya harus cukup, kemudian harus lama, banyak melibatkan stakeholder untuk memberikan masukan-masukan tentang undang-undang ini. Tapi karena sampai sekarang belum ada disampaikan. Jadi kalau tadi informasinya bahwa Pak Presiden belum tahu, kita tegur. Kok Presiden belum tahu? Kan belum nyampe tahapannya. Nah, sehingga kami juga belum tahu, di luar rame. Kalau sudah siap,
nanti kan sampaikan Pak kepada DPR. Nah begitu Oke. jawaban dari Kemendikbudristek. Kalau misalnya itu jawaban dari Pak Fikri, apalagi Wakil Ketua Komisi 10, apalagi pemerhati pendidikan yang katanya juga belum nyampe nih draftnya. Bagaimana Mas Indra kalau melihat perkembangan dari rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini? Kita melihat kebutuhannya dulu ya, Mas. Kalau kita melihat sistem pendidikan nasional yang kita miliki sekarang, ternyata belum mewujudkan cita-cita konstitusi. Ya kan? Karena konstitusi mengatakan harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah sekarang faktanya nilai PISA kita jeblok terus nih, ya kan? Kemampuan literasi kita rendah, numerasi kita rendah. Bahkan kalau kita melihat 77 tahun kita merdeka, sampai hari ini masih gampang diadu domba. Berarti kan dari zaman Belanda dulu sampai hari ini masih belum cerdas juga kan? Buktinya masih gampang diadu domba. Oke. Berarti sistem pendidikan kita belum sesuai dengan amanat konstitusi. Apalagi baru kemarin kejadian, ada rektor PTN kena OTT KPK. Ya kan? Ini kan membuktikan sistem pendidikan kita memang butuh sebuah, saya bahkan mengatakan lebih dari reformasi, butuh revolusi. Jadi memang kita butuh perombakan sistem pendidikan nasional. Itu dulu. Jadi kita sudah bicara ini sudah cukup lama. Jadi sudah tidak hanya bicara 2022, kita sudah mengusulkan kita butuh ada perombakan sistem pendidikan nasional. Jadi itulah kenapa kami semua mendukung adanya revisi Undang-Undang Sisdiknas. Makanya tadi Pak Fikri juga menyampaikan, di tahun 2020 itu sudah masuk prolegnas prioritas bahkan. 2019 itu saya masih diundang untuk ikut membahas di Kemendikbud tentang konsep ini. Tapi nggak tahu kenapa, ini diam-diam aja semua, nggak ada perkembangannya. Tapi saya ingat tahun 2020, teman-teman di Komisi 10 sepakat dengan Kemendikbud, sebelum bicara RUU Sisdiknas, bicara dulu peta jalan pendidikan Indonesia. Jadi sebelum kita bicara aturannya, bicara dulu yang mau kita buat apa kan gitu. Setelah kita tahu yang mau kita buat apa, baru kita buat aturannya. Kurang lebih seperti itu kami dukung 100%. Oke. Makanya Kemendikbud akhirnya dipaksa membuat peta jalan kan. Nah tapi sayangnya peta jalan yang muncul itu nggak belajar dari Gojek. Karena kalau dari Gojek itu jelas dijemputnya di mana, mau diantar ke Titiknya di mana, mana. biayanya berapa, berapa lama itu jelas. Ini peta jalannya kayak peta buta kan gitu. Oke. Jadi nggak jelas dan bahkan sampai teman-teman Komisi 10 membuat panja peta jalan pendidikan. Oke. Dan saya ingat tanggal 10 Maret 2021 Kemendikbud diberikan waktu 30 hari untuk merevisi peta jalan tersebut. Karena menariknya teman-teman Komisi 10 bikin kalau nggak salah 300 halaman ya Pak. Betul. Kemendikbud cuma bikin 70 atau 20 halaman begitu kan. Jadi loh kok jadi lebih pakar yang di Komisi 10 nih daripada yang Kemendikbudnya kan begitu. Nah, sampai sekarang peta jalan itu nggak jelas nasibnya seperti apa. Nah, tiba-tiba muncullah draft revisi Undang-Undang Sisdiknas yang antara naskah akademiknya dan isinya itu nggak nyambung, yang juga banyak hal-hal kontroversi di dalamnya, yang kita juga bingung ini sebenarnya gimana, peta jalannya belum jelas, tiba-tiba muncul ini, sepertinya karena mereka baru sadar yang disampaikan Pak Fikri tadi, 2023 kayaknya nggak ada politisi yang mau ngomongin undang-undang nih, udah sibuk udah fokus urusan sama urusan partai politiknya masing-masing. Tapi Pemilu. sebenarnya seberapa penting atau seberapa urgent, apakah kemarin ada hilangnya frasa-frasa itu termasuk yang bikin ricu, yang juga bikin kontroversial, akhirnya muncul dan akhirnya diperbincangkan masyarakat? Jangan dijawab sekarang Pak, nanti kita kembali lagi dalam Kabar Nusantara.
kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Pak Fikri, Pak Indra, kalau misalnya seberapa urgent sih rancangan undang-undang Sisdiknas ini kan dibahas, berarti kalau misalnya dibahas di 2022 sudah tidak mungkin ya seperti itu Pak? Atau masih ada kesempatan untuk akhirnya bisa dibahas? Kalau dipaksakan bisa, cuman memang kondisinya itu tadi ada agenda-agenda yang sudah, ini juga agenda kenegaraan kan, artinya KPU kan juga harus direspon, harus daftar berapa orang personal kan dari sini, kemudian nanti harus verifikasi partai politik, kemudian ada yang baru verifikasi faktual, kemudian nanti harus menyediakan DCAD, bakal calon anggota DPR, dan seterusnya itu. Jadi ini ada agenda yang nggak bisa, kita sama sekali nggak mau tahu tentang itu, nggak bisa. Oke. Tidak bisa, oleh karenanya saya kira itu orang nyebut sekarang ini tahun politik. Kadang-kadang kita juga khawatir ini, jadi ini ada apa, mungkin karena dianggap bahwa Komisi 10, sebenarnya Komisi 10 itu tadi Pak Indra nyampaikan bahwa sepakat kita mau merevisi ya, karena 2003, sekarang ada 2022. 19 tahun. Ini kan sudah 19 tahun, ini bisa saja beberapa hal tidak relevan. Tetapi kalau kemudian yang diramaikan hal-hal lain itu, yang ini seperti orang tidak mengikuti masalah pendidikan nih. Jadi yang diramaikan itu hal yang sudah masyarakat sudah siap, sudah settle, sudah dibangun, sudah tidak ada masalah. Ini kan berarti mengulang-mengulang lagi. Nah, oleh karenanya tadi sesungguhnya kita minta, semula sih bukan roadmap Mas Indra, namanya bukan peta jalan ya, namanya grand design. Namanya grand design atau blueprint atau apalah, rencana induk lah gitu. Tapi kalau ini kan analogi dengan grand design atau rencana induk yang lain bisa 20 atau 25 tahun. Tapi Mas Menteri nyampaikannya roadmap hanya 15 tahun. Oke, ini tapi dengan bangga, dengan senang hati kita ini. Tetapi kan kita godok tebal itu menjadi 300 halaman itu karena bukan Komisi 10 yang pakar, bukan. Karena para pakar dilibatkan semua. Dan sangat suka mereka, itu tidak ada kebencian, tidak apa, dengan rasa cinta yang luar biasa, mengkritik misalnya bahwa pendidikan itu harus bagaimana kereta yang kudanya banyak, maka standarnya bukan standar kuda yang lemah, bukan standar kuda yang kuat, tapi standar kuda yang lemah, sehingga bersama-sama itu, pendidikan kita itu seperti itu. Jadi bisa saja hal-hal yang unggulan, yang baik-baik itu tetap diakomodasi, tapi harus juga memperhatikan misalnya daerah perbatasan yang minus, yang sekarang dianggap kualitasnya jelek dan seterusnya. Nah, ini semangatnya Komisi 10 masih seperti itu, sehingga jangan dianggap kemudian ini Komisi 10 kurang respon, bahkan resistensi tinggi apa segala macam. Saya dengar soalnya ini konon katanya tetap mau diajukan, tetapi ada indikasi kemudian tidak dibahas di Komisi 10. Ini saya kira akan mengusik ini. Karena hati nurani dari para anggota Komisi 10 gitu ya, Pak? ini karena semua sisi sudah dibahas di situ. Panja vokasi, panja MBKM, panja sarana prasarana, panja perguruan tinggi dan seterusnya. Itu semua ini luar biasa. Bahkan sekarang ini baru diputuskan karena ada problematika, ada masalah baru yang OTT itu. Nah, sekarang langsung kita respon. Yang tadinya mau ada rencana lain, ada panja yang spesifik untuk menaikkan perguruan tinggi swasta, kita akan perguruan tinggi semua. Perguruan tinggi dan semua akan direspon dan tata kelolanya dan bahkan mutu supaya tidak terlalu jomplang antara geografi ya, kemudian juga negeri swasta dan sebagainya. Ini terperhatikan semuanya sambil memantau konfigurasi anggaran 2023 ini bisa enggak kita afirmasi kepada perguruan tinggi. Ini sampai seperti itu. Jadi ini enggak benar kalau kemudian tidak respon, kurang kurang peduli apa segala macam. Itu kita sangat bahkan berkhidmat untuk itu, mendedikasikan diri untuk itu. Kalau kemudian mengendap-endap dengan cara lain kemudian supaya nanti ada jalur khusus, ini berbahaya ini saya kira. Oke, kalau Mas Indra gimana? Urgensinya? Yang kami takutkan, ya kan nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Fikri tadi, ini tiba-tiba Undang-Undang Sisdiknas disahkan jam 2 pagi misalnya kan tiba-tiba, karena
sudah punya pengalaman yang sebelum-sebelumnya nih ada kejadian seperti itu. Dan kami dari masyarakat pasti tidak setuju. Dan akan dijawab dengan hal yang sama. Dan akan dijawab lagi oleh kementerian, tinggal bawa ke MK. Nah, kan jadi kapan kita ngurus pendidikannya? Kalau kita akan sibuk dengan urusan gugat-menggugat ini. Itu yang kita inginkan. Jadi ayolah kita buat undang-undang ini yang benar dari awal, memang betul-betul mencerminkan keinginan bangsa ini, kebutuhan bangsa ini, libatkanlah seluruh masyarakat. Karena memang ini kepentingan bukan hanya kepentingan pemerintah, tapi kepentingan seluruh bangsa Indonesia dari Aceh sampai Papua. Itu semua yang harus direpresentasikan. Itu yang kita takutkan ya akan muncul seperti itu. Tapi memang buat Komisi 10 sih kalau saya kritiknya kurang galak. Itu juga ngomongin kalau saya kurang galak, ini juga sebenarnya dari Ketua Umum PGRI juga menyatakan bahwa sebenarnya tidak dilibatkan. Ataupun juga ada klaim sepihak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan juga Riset Teknologi. Padahal tidak diajak FGD terkait di awal-awal pembahasan perencanaan, tapi diklaim bahwa sudah mengundang pihak dari PGRI dan juga sejumlah nama. Itu saya jelaskan. Jadi modelnya gini, memang ada beberapa organisasi, elemen masyarakat diundang. Tapi mereka tidak diberikan dulu draft daripada naskah akademik dan RU-nya. Kan harusnya kalau yang benar nih, draftnya dibagikan dulu, diberikan waktu 2 minggu lah untuk membahas, kemudian pada saat pertemuan itu isinya sudah tahu pembahasan. Isinya apa. Ini tidak boleh di-download, jadi dirahasiakan. Baru bisa dibuka saat rapat tersebut, dan setiap organisasi hanya diberikan waktu 5 menit. Untuk berbicara, menanggapi isi dari draft itu. Bisa bayangin nggak? Mereka belum mempelajari draftnya. Terus disuruh memberikan tanggapan, waktunya hanya 5 menit. Ngomongin pendidikan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Kan udah nggak masuk akal. Kan gitu loh. Jadi, dan itu diklaim, kami sudah mengada FGD. Ini ada tanda tangannya nih, yang datang ini. Tapi substansinya nggak ada kan gitu. Justru itu yang kita inginkan adalah ayo betul-betul masyarakat diajak. Kenapa sih harus sembunyi-sembunyi? Ini kan bukan ini buat apa disembunyikan kan buat begitu. Buat apa nih Pak Fikri? Komisi 10 tadi Pak Indra bilang katanya kurang galak, kurang tegas. Seperti apa nih langkah Komisi 10 ke depannya untuk akhirnya membahas rancangan undang-undang Sisdiknas ini? Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Kabar Nusantara. Ya, masih bersama dengan Pak Abdul Fikri dan juga Pak Indra yang membahas terkait dengan rancangan undang-undang Sisdiknas. Pak Fikri, tadi kalau misalnya kurang galak, kurang tegas, apa langkah selanjutnya kalau misalnya juga sebenarnya dari Komisi 10 dibilang kurang responsif, kurang tanggap terkait dengan ini, padahal kita ataupun juga Komisi 10 sudah benar-benar ingin memperhatikan nih dunia pendidikan Indonesia. Langkah yang akan dilakukan Komisi 10? Kalau galak dan tidak bisa dilihat hasil panja ya. Hasil panja. Nanti boleh dilihat Mas Indra, kurang galaknya mesti apa lagi? Di mana karena sesungguhnya kita betul-betul pesan, karena kadang-kadang ramai kita tidak tahu. Di luar ramai itu masalah madrasah, kemudian pendidikan masyarakat seperti kursus-kursus juga mengadu ini dipinggirkan dan seterusnya. Kita selalu konfirmasi kepada menteri, dan menteri mengatakan bahwa kita ini champion di bidang kursus-kursus atau pendidikan non formal gitu. Tapi bukan champion atau tidak, tapi secara norma diregulasi itu mendapatkan porsi yang memadai atau tidak. Kalau tidak memadai ini kan wajar kalau mereka protes gitu. Kan sebelumnya kan dirjennya dihilangkan, kan dulu namanya PLS pendidikan luar sekolah. Sekarang hilang, kemudian menjadi tidak ada, dan akhirnya ketika dialog dengan Komisi 10 baru lantas muncul 2 direktur yang sebagai kanal dari pendidikan luar sekolah. Seperti contoh seperti itu. Nah sekarang juga begitu, banyak hal yang kita akhirnya mempertanyakan, termasuk betapa kenapa sih kok gaduh ini, bahwa
siapapun menterinya, siapapun, terutama pendidikan, itu nggak mungkin tidak ada masalah. Tapi jangan dong kemudian menjadi ribuan terlalu banyak dan setiap hari menjadi gaduh terus. Ini dikurangi lah. Nah, caranya adalah bagaimana membuka keran seluas-luasnya. Jadi regulasi atau kebijakan publik itu yang baik adalah partisipasi publik diperbanyak. Nah, ini nampaknya tuntutan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus menyertakan partisipasi publik seluas-luasnya, ini juga nampaknya minim. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional itu juga kan ada 5 asas, itu baik top down, bottom up, kemudian teknokratik, kemudian partisipasi dan politik. Ini kelima-limanya ini minim, ini hanya top down dan teknokratik saja. Yang lain ini minim, tetapi mereka mengklaim bahwa kami sudah mengundang lebih dari 200 lembaga. Kita sudah mengundang banyak sekali pakar pendidikan dan seterusnya itu. Nah, ini jangan-jangan tadi seperti disampaikan Mas Indra Karismiaji itu hanya datang tanpa dibekali draftnya, kemudian dikasih waktu cuma 5 menit dan seterusnya. Pakar di sini banyak, kemudian disampaikan hanya dalam waktu 5 menit, padahal halnya yang banyak. Ya, ini kan, ini saya kira tidak rasional. Nah, oleh karenanya hal-hal begini harus diperhatikan. Ada forum-forum khusus yang mereka bisa panjang lebar menyampaikan kupas tuntas tentang rancangan undang-undang ini. Tidak apa-apa, dikuliti tidak apa-apa. Sebab nanti kan hasilnya menjadi bagus kalau banyak yang nguliti. Ya. Banyak yang mengkritik, itu nanti harapannya hal-hal yang menjadi ganjalan ini nanti akan terrevisi. Jadi akan menjadi ada bahan perbaikan. Ini yang saya kira catatan besar buat kementerian. Kalau nggak siap dikritik, nggak siap dikuliti, berbahaya, nanti produknya jadi jelek. Oke, tadi sempat juga dibahas sama Mas Indra nih terkait dengan bagaimana sebenarnya Undang-Undang Sisdiknas ini bukan hanya merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 saja, tapi juga konon sekaligus melakukan sinkronisasi terhadap 23 undang-undang atau bisa disebut sebagai rancangan Undang-Undang Omnibus Law-nya pendidikan. Gimana Mas Indra nih kalau misalnya menanggapi hal ini? Apakah hal itu perlu atau wajar dilakukan untuk saat ini terkait dengan rancangan Undang Sisdiknas ini? Yang sudah dibuat oleh Kemendikbud sendiri, draftnya sudah 3 undang-undang. Oke. Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Dikti. Jadi dari 3 ini aja sudah omnibus, ya kan? Yang sebetulnya masih banyak undang-undang yang lain yang sepertinya dilupakan. Oke. Ya kan? Termasuk kita bicara otonomi daerah harus masuk di sini. Kita bicara undang-undang kebudayaan harus masuk. Karena kan pendidikan nggak bisa lepas dari budaya, main Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tapi kebudayaannya nggak dimasukkan di sini. Jangan-jangan tidak berbasis budaya kan gitu. Jadi banyak masukan yang kita berikan, tetapi ya dianggap angin lalu. Kan itu menjadi problem. Bahkan nggak usah kita lah, yang di DPR saja. Jadi saya cerita, diberikan waktu 30 hari merevisi peta jalan pendidikan. Sampai hari udah setahun lebih nih, nggak ada bentuknya. Gimana kalau yang DPR aja nggak diperhatikan, digubris, gimana yang masyarakat biasa kan itu. Nah makanya kemarin teman-teman APPI kan mengusulkan ke Komisi 10, tolong dibuat panitia kerja nasional untuk menyusun peta jalan pendidikan ini. Tapi kan juga nggak ada respon yang positif dari kementerian. Akhirnya kami menyusun sendiri, Mas. Oke. Non APBN, ya kan? Kami betul-betul karena kami cintanya terhadap negara ini, kami ingin generasi penerus kami menjadi cerdas. Kami sedang menyusun. Sampai saat ini masih disusun, Mas? Atau sudah selesai? Kita baru setelah nunggu ini, kita akan mulai pertemuan pertama hari Kamis ini. Kita mengundang semua organisasi profesi, ormas, perwakilan agama, semua kan budaya kita mau undang semua. Tapi betul-betul ini keinginan sendiri ya untuk nanti kita akan memberikan usulan, ini peta jalan yang kami buat. Kalau yang diberikan amanat, dikasih uang APBN, nggak ada hasilnya, harusnya malu dengan yang nggak punya APBN bisa menghasilkan karya seperti ini. Kita tunggu nanti hasilnya, semoga lancar Mas Indra. Pak Fikri dan juga Mas Indra, terakhir mungkin terkait dengan rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini, harapannya ataupun bagaimana ke depannya dari Komisi 10 DPR? Kalau kepada pemerintah, saya berharap serius lah. Ini harus diajukan sesuai dengan prosedur yang ada, termasuk
usahakan supaya masuk di prolegnas prioritas. Kemudian juga libatkan sebesar-besarnya substansi ya. Jadi bukan formalitas. Jadi tidak hanya formalitas sudah pernah mengundang, tapi substansi, secara substansi mereka dilibatkan sebanyak-banyaknya. Tentu tidak bisa semua terlibat tentu ya, tetapi representatif. Kemudian yang terakhir, saya senang ini kalau memang ada produknya nanti dan bisa saja disinergikan dengan Komisi 10 untuk ini sekarang ada panja perguruan tinggi, mudah-mudahan sebagian dari itu bisa nanti menggunakan slot beberapa waktunya apa segala macam di perguruan tinggi. Tunggu pun rancangan undang-undang tentu lebih banyak, tapi paling tidak beberapa hal saya kira bisa disinergikan dengan Komisi 10. Mas Indra terakhir? Kalau kami dari masyarakat sangat mohon dengan sangat kepada para wakil kami di DPR untuk jangan bahas dulu RUU Sistiknas. Oke. Karena ini akan menjadi produk yang tergesa-gesa, tidak mewakili kepentingan kebutuhan bangsa Indonesia secara utuh, ya kan? Silakan mungkin nanti nunggu 2024 ke atas, masuk prolegnas ke sana. Sekarang ayo kita fokuskan ke tadi, grand design-nya dulu, peta jalannya dulu, kita buat itu, dan itu pun bukan hal yang mudah. Oke. Saya nggak yakin setahun itu bisa selesai, karena ngomongin dari ujung barat sampai ujung timur, 17.000 pulau, 50 juta siswa lebih kan begitu. Itu bukan hal yang mudah. Nah, fokuskan ke sana, itu jadi baru kita bicara RUU Sistiknas. Jadi kalau tiba-tiba nih RUU Sistiknas disahkan, pasti rame. Oke. Terima kasih Mas Indra Karismiaji, pemerhati pendidikan, dan juga Bapak Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9. Dan ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Saya Supi Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.